Selamat sore, perkenalkan nama saya Jacqueline Veronica Pandey. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang HIV/AIDS. Pastinya kan teman-teman pernah dengar toh apa itu HIV/AIDS. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa itu HIV/AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh oleh virus HIV. Selanjutnya, pastikan teman-teman bertanya toh, bagaimana sih cara penularan dari virus HIV tersebut? Nah, cara penularan dari virus HIV tersebut yang pertama melalui sel darah, sel sperma, cairan vagina dari seseorang yang sudah terinfeksi virus HIV. Nah, yang pertama berhubungan seks. Pastinya dengan berhubungan seks, kalau torang pasangan toh, so dia sudah terinfeksi virus HIV. Kong torang masih sehat, kong torang berhubungan seks dengan dia. Otomatis torang yang sehat ini akan mau terjangkit dengan torang pasangan tersebut yang terjadi pengidap virus HIV. Dan yang kedua, berbagi jarum suntik. Artinya di sini misalnya sebagai torang pakai moba gaul toh, anak muda kong pi batato. Nah, torang pi bawa batato itu, torang minta toh bagaimana torang dapi batato akang itu DP suntik itu rendah pakai. So bergantian atau nyanda, dorangnya ndak ganti dang, cuma pakai satu jarum. Nah, kalau itu jarum disuntik pada orang, otomatis orang sudah terjangkit virus HIV karena orang minta DP pelanggan DP customer kage so HIV kayak dia atau bagaimana, kontoran pergi pada dia bebas suntik, nah orang sudah terkena itu virus HIV. Nah, yang ketiga transfusi darah. Sebenarnya ini transfusi darah tidak terlalu bagaimana ya DP penularan, soalnya kan pasti kalau mau donor darah pasti kan orang mau periksa tuh, orang mau tanya apakah sehat dengan Anda. Nah, yang keempat, virus dapat ditularkan kepada anak dalam proses melahirkan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Artinya, misalnya torang dan mengandung toh, kong torang so terkena virus HIV. Otomatis tuh anak dalam kandungan lebih sulit orang yang nak melakukan proses penyembuhan dang. Otomatis tuh kandungan yang dalam orang tubuh itu, tuh anak di dalam orang tubuh, dia akan terkena virus HIV. Nah, selanjutnya tanda dan gejala. Tanda dan gejala yang ditimbulkan ketika seseorang sudah terinfeksi HIV/AIDS. Yang pertama, demam hingga menggigil. Yang kedua, muncul ruam di kulit. Yang ketiga, pastinya orang mau muntah-muntah, mau sakit perut, mau nyeri pada sendi otot, atau misalnya orang mana dia bilang pasti sakit tuh tulang. Nah, dan yang kelima, pembengkakan kelenjar getah benih, sakit tenggorokan, dan sariawan. Selanjutnya, virus HIV itu tidak ditularkan melalui yang pertama, berjabat tangan. Jadi misalnya kita di sini sudah terkena virus HIV, kong tapi tamang nyandak dan terkena virus HIV masih sehat dah. Kong orang berjabat tangan, tuh virus nyandak mau tertular karena nyandak ditularkan melalui berjabat tangan. Selanjutnya berbagi alat makan. Maksudnya kita pakai tuh itu kita terkena dengan virus itu HIV, kong kita pakai dan itu tuh alat makan, kong cuci, kong misalnya teman-teman pakai. Itu nyandak mau tertular karena virus HIV tidak ditularkan melalui alat makan bersama. Selanjutnya berpelukan dan berciuman. Nah, kalau orang pasangan mau berpeluk, kong dia sudah terkena dang misalnya dang. Kalau orang berpelukan pastinya nyandak mau terjangkit. Kecuali orang berciuman, kong orang pasangan itu ada luka sariawan begitu. Nah, otomatis orang mau terjangkit itu karena kan dia ada luka. Misalnya berdarah kayak begitu kan, itu virus HIV kan menular lewat darah. Nah, selanjutnya gigitan nyamuk. Ya pastinya gigitan nyamuk nyandak berpengaruh dalam cara penularan HIV/AIDS ini. Dan yang kelima, berenang. Karena kan kalau mau berenang orang nyandak keluar, kecuali
orang berenang di tanpa orang yang sedang bilang berhubungan seks dan begitu, dan dalam kolam renang begitu, pastinya nanak mau tertular. Nah, selanjutnya pencegahan HIV melalui hubungan seks. Di sini di lembaran brosur ini ada A, B, C, D, E. Nah, yang pertama, absen dari seks, artinya tidak berhubungan seks bebas yang berisiko. Yang kedua, B, berlaku saling setia antara orang berpasangan. Nah, misalnya orang yang tidak berhubungan seks, kalau orang berpasangan dang sedang jauh dan begitu, artinya dang orang nyanda jajan di luar. Nah, yang ketiga, kondom. Kalau orang mau berhubungan seks harus selalu pakai kondom. Nah, yang keempat, D, drug atau narkoba. Nah, di sini narkoba rentan sekali terkena ini virus HIV, karena pastinya misalnya memakai jarum suntik atau narkoba suntik secara bergantian atau suntik yang tidak steril. Nah, itu harus dicegah. Dan yang terakhir, edukasi. Nah, orang selalu harus cari informasi, orang gali informasi tentang HIV/AIDS, dan tentunya orang bukan cuma mau cari informasi cuma for orang. Tentunya orang sharing ke teman-teman begitu dan supaya itu berguna lagi for orang. Nah, yang selanjutnya, cara hidup positif bagi para penderita. Yang pertama, tentunya orang kalau terkena virus HIV/AIDS ini harus istirahat yang cukup. Yang kedua, penuhi asupan nutrisi. Orang mesti makan makanan yang bergizi. Jangan cuma dapi minum, mabok, atau orang cuma ada pokoknya nongki yang hal-hal yang nak bagus. Yang ketiga, hindari stres. Orang mesti terampil otak itu, orang mesti fresh, mesti refreshing, mesti senang terampil pikiran. Jangan orang stres, karena sakit lah kalau orang stres, orang jalan aja, enjoy aja kalau misalnya terkena virus HIV/AIDS. Dan yang keempat, minum obat antiretroviral sesuai anjuran dokter. Yang terakhir, kelompok perilaku resiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS. Ya, pastinya orang tahu. Yang pertama, wanita penjajah seks atau yang orang pernah dengar itu pekerja seks komersial atau PSK yang tuh nak bagus loh, perempuan nak bagus dong. Yang kedua, lelaki hidung belang. Dorang yang laki-laki yang suka jajan-jajan di luar. Saya dorang ada bini, dorang suka yang jajan-jajan di luar, pak, perempuan, kalau dorang berhubungan seks. Nah, itu sangat rentan terkena virus HIV. Yang ketiga, pengguna narkoba. Nah, sama tadi yang sudah dijelaskan, itu pakai penggunaan narkoba. Kan orang minta itu steril atau nyanda. Jadi itu mudah sekali terkena virus HIV. Dan misalnya kalau orang teman-teman atau orang siapa saja atau warga masyarakat yang sudah terkena, pastinya orang jangan kucilkan pada orang tuh. Orang support pada orang supaya orang semangat dang. Jangan orang kasih yang sakit begini. Kon orang kasih yang kucilkan le. Duh, lima mau batamang ning dorang HIV. Duh, orang mau rasa memang sunak berarti dang. Padahal kasih dorang boleh dang, karena ada yang DP obat yang nak mau bikin sembuh sih. Cuma dang mesti bikinnya itu virus dang lebih berkurang dang. Nah, terima kasih telah selesai penyuluhan hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Terima kasih. Pertanyaan saya saat ini, apakah itu penyakit HIV/AIDS dapat disembuhkan? Penyakit HIV/AIDS dapat disembuhkan atau tidak? Ada lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Maya. Sebenarnya kan itu dari pertanyaan apakah HIV itu bisa disembuhkan, Kang? Saya akan menjawab, saat ini sebenarnya belum ada obat yang mau menyembuhkan ini penyakit HIV/AIDS. Hanya saja dorang kasih obat supaya menurunkan ini virus HIV/AIDS.
bukan mau menyembuhkan, hanya menurunkan, mengurangi dalam itu virus HIV/AIDS. Nah, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih telah terlibat dalam penyuluhan hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, dan saya Jacqueline Veronica Pandey. Terima kasih.